Halo semuanya, kembali lagi pada tutorial Odoo 16. Pada video ini, kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang modul employee yang ada di Odoo. Nah, pasti dong sebuah organisasi tentu memiliki karyawan. Nah, pada video kali ini, kita bakalan melakukan input terhadap data karyawan yang ada di perusahaan kita. Nah, pertama yaitu dengan cara kita melakukan aktivasi server Odoo-nya terlebih dahulu, yaitu dengan Docker Compose Up. Nah, kemudian kita bisa akses ke server Odoo-nya, Yep. Nah, pada bagian ini tentu kita akan melakukan setting terlebih dahulu untuk perusahaan yang kita punya, itu dengan cara kita ke setting, kemudian user and companies, terus klik companies. Nah, di sini kita bisa menekan tombol new yang ada di sini, atau kita juga bisa mengubah default dari company yang udah ada sebelumnya. Nah, di sini kita klik tombol new aja. Nah, di sini tinggal isi data-data perusahaan kalian semua. Nah, jika sudah, ini bisa langsung klik logo back atau companies kembali, dan perusahaan kita telah dibuat. Contoh aja ya, ini ABC, dan kita klik kembali dan ABC telah dibuat. Nah, oke, selanjutnya adalah kita ingin membuat data karyawan secara manual. Nah, di sini kita tinggal akses ke modul employees, kemudian kita tinggal klik new di sini. Kita masukin namanya, kita masukin departemennya. Kalau misalkan belum ada, tinggal ketik aja apapun, nanti dia bakalan secara otomatis akan ngebuat departemen baru. Sama halnya seperti job position, dia juga akan melakukan hal yang sama terhadap departemen. Nah, di sini kita bisa isi informasi dari karyawan tersebut sampai ke private information atau HR settings ya. Kalau udah, sama kayak tadi, tinggal di klik employees-nya atau logo back. Nah, pada proses tersebut Odoo akan secara otomatis ngebuat 3 objek baru, yaitu user, departemen, dan job position. Kalau misalkan job position dan departemennya tadi di-input secara manual untuk departemen atau job position baru. Nah, kalau enggak, itu dia bakalan ngebuat user aja. Nah, tapi sebaiknya kita dapat membuat departemen terlebih dahulu, terus kemudian job position, lalu user, kemudian yang terakhir baru employees. Jadi alurnya kita bisa pertama departemen, terus job position, user, kemudian employees. Nah, karyawan yang dibuat secara manual tadi udah bisa gitu, udah berhasil terbuat kalau misalkan udah kayak tadi. Nah, tentunya kita nggak akan input data karyawan kita satu persatu, karena karyawan kita ekspektasinya jumlahnya adalah ratusan atau ribuan atau bahkan puluhan pun agak merepotkan. Nah, di sini Odoo sudah menyiapkan cara untuk import datanya secara langsung. Nah, pertama yaitu kita ke modul yang mau kita tambahin objek datanya, kemudian klik favorites, import records. Nah, di sini kita bisa langsung upload filenya. Dari Odoo sendiri, Excel files are recommended as formatting is automatic. Nah, di sini kita tinggal upload file dan cari aja file yang pengen
upload. Nah, misalnya kita pilih employee. Nah, di sini Odoo udah kayak bikin secara otomatis gitu kolom-kolom untuk field di Odoo-nya. Nah, sebelum kita import, jangan lupa kita tes terlebih dahulu supaya bisa ngecek nih apakah ada ini. Nah, kalau misalkan everything seems valid, itu dia udah bisa di import. Nah, importnya tinggal klik di bagian ini. Oke. Nah, kalau kita mau cancel, kita tinggal klik cancel ini. Nah, kalau udah diimport, dia bakalan jadi datanya bakalan masuk ke halaman employees ini langsung. Oke, mungkin itu aja yang bisa dilakukan pada video kali ini. Semoga berhasil dan bisa membantu semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bye.